Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui untuk mengubah status bandara VVIP yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara menjadi bandara komersil. Tentunya hal ini mempermudah masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Ibu Kota Negara Nusantara. Bandara di ibu kota merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat lokal untuk datang ke ibu kota tersebut serta para wisatawan dan pebisnis yang datang ke suatu negara. Bandara di ibu kota menyediakan fasilitas transportasi udara yang memadai untuk menghubungkan ibu kota dengan kota-kota lain di dalam negeri dan luar negeri. Bandara di ibu kota dapat menjadi pusat ekonomi dengan adanya fasilitas perdagangan, bisnis, dan investasi. Dengan adanya hubungan langsung dengan kota-kota besar di dunia, tentunya suatu negara memudahkan akses ke pasar global. Bandara di ibu kota seringkali dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Bandara di ibu kota dapat menjadi katalisator pengembangan infrastruktur di sekitarnya, seperti jalan tol, kereta api, dan lain-lain. Dalam konteks IKN Nusantara, bandara di ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui perubahan status Bandara Internasional Nusantara dari Bandara Khusus VVIP menjadi Bandara Umum atau Komersial. Kebijakan ini membuka akses penerbangan komersial bagi masyarakat luas, khususnya di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN, dan Kalimantan bagian Barat. Perubahan status Bandara VVIP Nusantara telah disetujui oleh DPR RI menjadi bandara umum untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sekitarnya, demikian kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas antar daerah, mempercepat mobilitas penduduk, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan arus investasi di kawasan IKN. Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan spesifikasi tinggi, termasuk runway sepanjang 3.000 meter dan terminal modern yang mampu melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa proses finalisasi peraturan Presiden yang mengatur perubahan status bandara kini hampir rampung. Seluruh pasal dari Kemenhub sudah selesai. Kami tinggal menunggu penyelarasan antar kementerian dan lembaga lainnya, ujar Lukman F. Laisa saat mendampingi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI di Bandara IKN Nusantara, Senin lalu. Bandara seluas 621 hektar ini telah selesai 100% dan dijadwalkan memasuki tahap professional handover (PO) pada tanggal 1 Agustus tahun 2025. Seluruh komponen utama seperti runway, taxiway, apron, dan terminal VVIP telah rampung. Sementara fasilitas pendukung lain akan dibangun dalam tahap kedua pembangunan. Bandara yang terletak hanya 23 km dari titik nol IKN, diharapkan menjadi simpul utama konektivitas udara dan pintu masuk strategis menuju pusat pemerintahan baru Indonesia.